Jadi pemirsa kita sudah lihat ya videonya dan kita bisa lihat ya jawaban yang diberikan Josefa dianulir Jason oleh Dewan Juri karena anggapannya memiliki artikulasi yang kurang jelas. Padahal kita berdua juga sama-sama mendengar hal yang sama toh. Dan publik juga sudah menilai sendiri jawaban tersebut ternyata sudah tepat juga secara substansi. Ya, dan gelombang kritik pun memang mengalir deras pemirsa. Penilaian standar dan juga transparansi dalam kompetisi bergengsi ini juga nantinya akan kita bahas nih. Bersama dengan pimpinan MPR RI yang sudah bergabung via sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua MPR RI, Archandra Muhammad Akbar Supratman. Kita langsung sapa, selamat pagi Mas Archandra. Pagi Mas. Halo, selamat pagi Mbak Valen, Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung Mas Archandra. Mungkin kalau saya ingin bertanyanya langsung begini. Kemarin sudah ada banyak sekali penonaktifan yang dilakukan terhadap jurinya. Dan kemudian adalah bentuk-bentuk yang sudah dilakukan dan diklarifikasi ke masyarakat. Tapi kalau saya mau melihat opini pribadi Mas Archandra sebagai Wakil Ketua MPR. Melihat ada anak dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang kemudian bisa mampu menyuarakan apa yang diyakininya. Itu sosok seperti itu bagaimana Mas melihatnya Mas? Ya, jadi gini Mas Jason, ini satu hal yang fenomena yang menarik karena Adinda kita nih, Adinda Josefa ini mungkin Kartini di era sekarang karena Josefa masuk di kalangan Gen Alpha yang seperti saya sampaikan di beberapa kesempatan lainnya bahwa memang kita punya kekhawatiran terhadap generasi-generasi penerus bangsa, khususnya Gen Z maupun Gen Alpha, tetapi dengan hadirnya Dinda Josefa ini menjawab dalam tanda kutip kekhawatiran kita terhadap penerus bangsa kita. Yang menarik juga saya melihat bahwa adik Josefa ini mempunyai hal cukup kuat, substansinya cukup kuat, kemudian logis, peka, observatif, progresif, maupun yang dipermasalahkan artikulasi. Saya pikir sih nggak ada permasalahan dengan artikulasi, argumentasinya sangat kuat dan objektif, apalagi bagaimana pemaparan mengenai tata cara pemilihan PPK sendiri sudah komprehensif. Jadi ini satu hal yang sangat baik ya untuk generasi penerus bangsa kita. Baik, Mas Archandra, ini kan adalah salah satu ajang yang banyak dan juga dinanti-nantikan oleh siswa-siswi yang juga mau ikut nanti selanjutnya. Nah, menurut Mas Archandra, setelah ada kejadian seperti ini, lomba cerdas cermat yang adil dan objektif yang akan diberikan untuk anak-anak itu tuh harusnya seperti apa? Ya tentu kalau berdasarkan dengan Juknis LCC 4 pilar sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang perlu adanya independensi, menjunjung sportivitas, kemudian apalagi LCC 4 pilar MPR ini ternyata mendapatkan atensi cukup baik ya oleh peserta siswa-siswi yang ada di Indonesia, karena memang ini di tahun kedua setelah sebelumnya sempat vakum, tapi alhamdulillah di bawah pimpinan Pak Muzani dan pimpinan lainnya kegiatan ini bisa terlaksana kembali dan ini menjadi satu angin segar buat pelajar siswa-siswi yang ada di Indonesia. Pak, Mas Archandra, tapi ini kan lomba juga berlangsung tidak hanya di Provinsi Kalimantan Barat saja. Maksudnya kan ini kan seleksinya itu di setiap provinsi ada sebelum nanti mereka ketemu nih di nasional. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, kemudian mungkin jurinya bisa lebih berkonsentrasi dan benar-benar memastikan jalannya lomba dan jawaban peserta itu tertangkap dengan maksimal. Evaluasi dan langkah lanjutnya apa kira-kira? Jadi gini, yang pertama kemarin kami jajaran pimpinan MPR RI itu mengucapkan permohonan maaf atas beberapa kegaduhan yang membuat sehingga ini menjadi konsentrasi publik. Langkah-langkah apa yang kita tempuh? Yang pertama kemarin kita mengevaluasi dari ketiga juri yang sudah mendapatkan atensi dari publik. Kemarin kita sudah menonaktifkan dan kita akan mengevaluasi
permasalahan teknis apa lagi sih yang membuat sehingga harapannya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terulang kembali. Oleh karena itu, ada beberapa masukan dari publik. Yang pertama, mungkin sudah pasti mengganti jurinya. Yang kedua, permasalahan ini juga nggak bisa dijadikan suatu alasan. Karena kenapa? Ini kegiatan-kegiatan event nasional, otomatis sudah dipersiapkan sedemikian mungkin. Dan kegiatan ini sangat diminati siswa-siswi. Oleh karena itu kita minta harus dikelola secara profesional. Nah mungkin hal itu yang bisa agar kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali. Baik. Menurut Mas Archandra, ada pesan nggak mungkin yang mau disampaikan untuk anak-anak yang juga berprestasi lainnya, yang mungkin serupa dengan Yosefa harus berani mengutarakan pendapatnya, karena kemarin kita lihat ini semua menjadi highlight, Jason, gara-gara Yosefa berani untuk bilang izin, lalu dia menyampaikan apa yang sebenarnya menurut dia salah gitu, Mas. Iya, jadi pesan saya terutama untuk adik-adik Gen Z maupun Gen Alpha bahwa kebenaran akan datang dengan sendirinya tanpa kita perlu mengemis, karena sejatinya kepercayaan itu adalah suatu keabadian yang tidak perlu kita khawatirkan. Jadi untuk anak-anak muda yang berada di manapun kalian berada, jangan pernah takut untuk menyampaikan suatu suatu kepercayaan, karena yakin dan percaya kita punya tujuan yang sama agar bisa menyampaikan dan insya Allah bisa didengarkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini semoga tidak terjadi mungkin di kedepannya lagi. Ada juga tuh Mas, saya baca di komen-komen sosmed, mungkin bisa nanti lomba-lombanya itu ada misalnya rekaman langsung. Jadi ketika memang ada peserta protes, langsung bisa boleh dilihat bersama lagi. Lihat bersama lagi, rewind lagi kayak VAR. Betul. Ya, betul. Itu mungkin juga bisa jadi masukan nanti. Tapi semoga kita lihat implementasinya seperti apa di lomba-lomba di berbagai provinsi lainnya sampai dengan nasional. Semoga berjalan dengan sesuai dengan standar. Terima kasih Mas Archandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Archandra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.